Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danugra Nora Pelanti dengan NIM 6705194113. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan uji kom pertama pada uji kom praktikum pertama pada mata kuliah Cloud Computing. Kali ini saya kebagian mengenai lab 3 dan lab 6, yang dimana lab 3 itu merupakan lab pengantar Amazon EC2. Jadi di lab ini kita bisa lihat lab ini memberikan ikhtisar dasar dalam meluncurkan, mengubah ukuran, mengelola, dan memantau instan Amazon EC2. Jadi apa sih itu instan Amazon EC2? Yaitu Amazon Elastic Compute Cloud. Adalah suatu layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi yang ukurannya dapat diubah di cloud. Nah, topik yang akan dibahas pada lab ini yaitu meluncurkan server web dengan perlindungan penghentian diaktifkan. Yang kedua, memantau instan EC2 Anda. Dan yang ketiga, memodifikasi grup keamanan yang menggunakan server web Anda untuk mengizinkan akses HTTP. Terus ada mengubah ukuran instan Amazon EC2 Anda agar dapat diskalakan, menjelajahi batas EC2, menguji perlindungan penghentian, menghentikan instan EC2 Anda. Oke, yang pertama, jadi durasinya itu diperlukan sekitar 30 menit untuk menyelesaikan lab ini. Nah, untuk langkah awal, di sini kita sudah diberikan instruksi untuk pengerjaan labnya. Jadi di yang langkah pertama itu kita disuruh untuk klik Start Lab. Nah, kita akan menunggu untuk Start Lab-nya itu kita tunggo sampai dia ready, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Oke, pada lab ini sudah ready, statusnya itu sudah ready. Kita close saja. Lalu kita masuk ke tahap 3, yaitu di bagian ini klik AWS. Tindakan ini akan membuka AWS. Klik AWS-nya. Ini kita sudah masuk ke konsol AWS-nya. Selanjutnya yaitu di AWS Management Console pada menu Service, klik EC2. Klik EC2. Lalu pilih Launch Instance. Launch Instance. Lalu memilih Amazon Machine Image. Nah, Amazon Machine Image ini itu menyediakan informasi yang diperlukan untuk meluncurkan instance yang merupakan server virtual pada cloud.
Jadi AMI ini mencakup template untuk volume root, terus izin peluncurannya yang mengontrol akun AWS, mana yang dapat menggunakan AMI. Nah, terus ada pemetaan perangkat blok yang menentukan volume yang akan dipasang ke insan saat diluncurkan. Lalu daftar Quick Start. Nah, selanjutnya itu kita pilih select Amazon Linux 2 AMI. Amazon Linux 2 AMI. Nah, ini kita select. Oke, kita udah masuk ke langkah 2, yaitu memilih jenis instance. Jadi pemilihan jenis insan ini menyediakan agar kasus penggunaan yang berbeda, maksudnya jenis instannya itu terdiri dari berbagai kombinasi CPU, memori, penyimpanan, dan lain-lain. Nah, terus langkah selanjutnya itu klik Next Configure Instance Details. Next Configure Instance Details. Oke, langkah ketiga kita masuk ke mengonfigurasi detail instansnya. Jadi halaman ini kita akan mengkonfigur insan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini tuh termasuk pengaturan jaringan dan pemantauannya. Nah, di network ini menunjukkan virtual private cloud yang mana yang ingin kita install gitu. Misalnya jaringan yang berbeda untuk pengembangan, pengujian, dan produksi. Oke, langsung ke langkah step 9-nya. Untuk network kita pilih lab VPC. Network kita pilih lab VPC. Lalu kita untuk enable centang, enable termination protection, aktifkan pelindungan penghentian, pilih centang, terus protect again, enable dia, protect again accidental termination. Oke. Lalu selanjutnya gulir ke bawah, buka Advanced Details. Nah, ini oke. Lalu dia user data akan muncul. Nah, penggunanya itu untuk melakukan tugas konfigurasi otomatis umum dan bahkan menjalankan skrip setelah insan dimulai. Nah, sehingga kita dapat menyediakan script shell yang akan berjalan ketika insan dimulai. Nah, perintahnya itu kita disuruh untuk menyalin data pengguna yang ada di script ini. Lalu di user data kita paste. Terus selanjutnya kita klik Next Add Storage untuk menambahkan penyimpanannya. Nah, langkah ketiga sudah selesai, kita masuk ke langkah keempat, yaitu menambahkan penyimpanan. Nah, di Amazon EC2 ini menyimpan data pada disk virtual yang terpasang di jaringan yang disebut Elastic Block Store. Nah, kita bisa meluncurkan instan Amazon EC2 menggunakan volume disk sampai 8 GB. Nah, ini akan menjadi volume root Anda. Nah, untuk cara menyimpannya kita klik Next Add Text.
next add text. Lalu langkah kelima kita menambahkan tag. Tag memungkinkan Anda menkategorikan sumber daya iOS Anda dengan cara yang berbeda, misalnya berdasarkan tujuan, pemilik, atau lingkungan. Oke, kita lanjut. Di sini sudah di add tag. Kita sudah masuk ke langkah penambahan tag dengan cara klik add tag, lalu key-nya kita masukkan kunci nama, name, lalu value-nya di sini diperintahkan untuk menulis web server. Nah, setelah itu klik next configure security group. Nah, klik. Lalu langkah ke-6 yaitu mengkonfigurasikan grup keamanan. Nah, grup keamanan ini bertindak sebagai firewall pada virtual, yaitu mengontrol lalu lintas untuk satu atau beberapa instance. Jadi, ketika kita meluncurkan instan, kita mengaitkan satu atau beberapa grup keamanan dengan instan. Nah, caranya itu dengan masuk konfigurasi security group name. Security group name. Oke. Nama grupnya itu web server security. Nah, kita ubah di sini jadi web server security. Untuk deskripsinya kita diperintahkan untuk deskripsinya itu security group for my web server. Kita copy aja. Nah, lalu 8 itu hapus aturan SSH yang ada. Aturan SSH. Aturan SSH. Oke, kita hapus yang ini, aturan SSH-nya. Kemudian kita klik review and launch. Oke. Nah, untuk langkah ke-7 kita sudah masuk ke meninjau peluncuran instannya. Untuk ini itu menampilkan konfigurasi untuk instan yang akan kita luncurkan. Caranya itu yaitu klik launch. Klik launch. Nah, terus ini kan ada jendela nih terbuka. Nah, pilih key pair yang ada, select an existing key pair katanya. Create a new key pair. Berarti di sini itu create a new key pair. Nah, pada Amazon EC2 ini itu menggunakan kriptografi, yaitu kunci publik untuk menginskripsi dan mendeskripsi informasi login kita. Nah, caranya itu dengan cara klik drop down dan pilih key pair yang ada. Key pair yang ada. Terus lalu pilih proceed without a key pair. Jadi kita pilih proses without a key pair. Nah, maksudnya itu lanjutkan tanpa key pair-nya. Setelah itu pilih checklist-nya.
pilih checklist acknowledge that. Nah, ini kita checklist ini, lalu launch instant. Klik view instance. Oke, kita lanjutkan pengerjaannya. Jadi di sini udah kebuka, kita sudah melaunchnya. Terus selanjutnya kita disuruh untuk launch instance. Terus view instance. Nah, di sini kita menjalankan ada 2. Nah, insan ini akan muncul dengan status tertunda, berarti dalam sedang diluncurkan. Nah, kita tunggu sampai dia berubah menjadi berjalan. Kita tunggu sampai pemeriksaannya itu selesai di bagian sini. Jadi seperti ini, 2/2 menjalankan. Oke, ini pemeriksaannya sudah selesai. Nah, untuk kita mau melihat informasi-informasinya itu, kita cukup checklist yang di web server aja, terus kita lihat rinciannya. Itu kita bisa lihat alamat IP publiknya, terus dia platformnya apa, rincian platformnya apa, nama AMI-nya, dan informasi-informasi detail tentang instansi kita. Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tugas 2 yaitu memantau instance yang telah kita buat. Nah, pemantauan ini itu merupakan bagian penting dari menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja dari instance Anda pada Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 dan solusi AWS Anda. Nah, selanjutnya itu kita langkah 26 yaitu klik tab status check. Kita tab status check. Kita pilih status check. Di sini nah, ini pemeriksaan status, kita pilih di pemeriksaan. Nah, ini pemeriksaan jangkauan sistem dan jangkauan instansnya. Ini sudah berhasil semua atau sudah lulus semua? Oke, selanjutnya yaitu klik tab monitoring atau pemantauan. Nah, kita klik tab monitoring. Lalu tab ini itu menampilkan metrik Amazon CloudWatch untuk instan kita.
Oke, ini adalah rincian kita tentang utilasi CPU-nya, pemeriksaan statusnya, dan lain sebagainya. Lalu kita disuruh masuk ke menu action atau tindakan, pilih monitor and troubleshoot. Action, tindakan, atau pilih pemantauan dan pemecahan masalah. Lalu dipilihnya dapatkan log system. Oke, di sini. Nah, selanjutnya itu log system akan menampilkan output konsol. Nah, seperti ini outputnya. Lalu gulir seluruh output dan pastikan bahwa paket HTTP sudah diinstal. Karena tidak melihat log system, tunggu beberapa menit dan coba lagi. Nah, seperti ini. Terus nah, kita gulir sampai ada status seperti initializing. Nah, ini installing httpd kali 86. Nah, ini tuh udah terinstall. Kalau ini sudah terinstall pada instance kita, bahwa data penggunanya kita itu sudah diinstal. Lalu pilih cancel atau batalkan. Dibatal. Nah, lalu ke menu action lagi, ke pemantauan pembicaraan, terus dapatkan tangkapan layar instance. Kita pilih server dulu, tindakan, pemantauan dan pembacaan masalah, layar instance. Nah, lalu ini kita udah dapat screenshotan dari tangkapan layar instance kita. Lalu kita pilih cancel atau batal. Nah, terus setelah itu kita masuk ke tugas 2, yaitu memperbarui grup keamanan Anda dan masuk server web. Nah, pada tugas 3 ini yaitu jadi ketika kita meluncurkan instance EC2-nya ini, kita menyediakan script yang menginstal server web dan membuat halaman web sederhana. Nah, dalam tugas ini kita itu akan mengakses konten dari server webnya. Nah, langkahnya itu yaitu klik tab detail. Klik tab detail di rincian. Terus salin IP public IPv4 dari instance ke clipboard Anda. Nah, ini kita salin IPv4-nya. Lalu buka tab browser web Anda. Tekan enter. Buka tab browser di tab baru di browser Anda, tempel alamat IP, lalu tekan enter. Oke, kita disuruh untuk buka tab baru, lalu kita tempel IP yang sudah kita salin tadi. Lalu kita enter.
Ini memerlukan beberapa saat. Dan pasti tampilannya ini tuh kita tidak bisa mengakses pada alamat IP tersebut. Kenapa? Karena di sini dijelaskan kalau kita tidak dapat mengakses server webnya karena grup keamanan tidak mengizinkan lalu lintas masuk pada port 80 yang digunakan untuk permintaan web HTTP. Nah, untuk memperbaiki kesalahan ini, ini kan ada tulisan situs ini tidak dapat dijangkau. Itu kenapa? Karena lalu lintasnya yang masuk itu tidak mengizinkan kita untuk mengakses port 80. Nah, caranya itu dengan memperbaiki grup keamanan untuk mengizinkan lalu lintas web pada port 80. Nah, kita disuruh tetap buka tab browser yang tadi. Lalu, selanjutnya di panel navigasi kiri, klik security group. Panel navigasi kiri itu pilih security group. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya pilih web server security group. Web server security group berarti ini kita pilih. Lalu klik tab inbound atau masuk. Nah, aturan masuk. Kita disuruh pilih ini. Lalu katanya klik edit inbound rules. Edit aturan masuknya. Pilih edit aturan masuk. Nah, oke. Selanjutnya itu kita disuruh konfigurasi tipenya itu menggunakan HTTP. Kita tambah aturan. Terus ini tuh kita pakai HTTP. Nah, terus source-nya itu yang anywhere. Sumbernya itu mana saja. Terserah kita berarti ini. Klik FTP4 di mana saja. Oke, terus save rules. Kita simpan aturannya. Oke, ini udah. Kita coba kembali, lalu kita refresh kembali halaman yang tadi, yang kita tidak bisa akses. Ini mungkin memerlukan beberapa waktu. Oke, ini udah selesai kita masukkan keamanannya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mengubah ukuran instans Anda berdasarkan jenis instans dan volume EBS-nya. Jadi ketika kebutuhan kita berubah itu mungkin kita akan mendapati bahwa instans kita itu terlalu banyak digunakan atau terlalu kecil, atau juga bisa kurang dimanfaatkan, maksudnya terlalu besar gitu. Jadi kita bisa dapat mengubah jenis instans kita sesuai keperluan. Nah, terus selanjutnya itu kita sudah masuk ke menghentikan instans kita. Jadi sebelum Anda dapat mengubah ukurannya, mengukur instans, Anda harus menghentikannya dulu. Nah, caranya itu yaitu pada EC2 Management Console, klik kiri, terus instance EC2.
one manage element console, klik kiri, terus ada di panel instance. Oke. Lalu pilih web server. Nah, terus kita ke menu instance state, lalu pilih stop instance. Status instance, lalu kita hentikan instance. Lalu kita pilih berhenti. Nah, ini statusnya itu sudah berhenti. Jadi kita akan menunggu status instansinya itu menjadi berhenti. Di sini kita refresh dulu. Nah, ini sudah status instansinya itu dihentikan. Oke, untuk kita masuk mengubah jenis instansinya dengan cara di menu action. Kita pilih instance setting, lalu change instance type. Jadi menu tindakan, kita pilih ubah jenis pilih pengaturan instan, lalu ubah jenis instan. Nah, terus akan muncul jenis instannya itu kita pilih T2 small. Ini kita pilih T2 small. Nah, terus kita pilih apply, terapkan. Nah, ketika catatannya itu mungkin kita akan dibatasi untuk menggunakan jenis instan lain di lab ini. Nah, untuk mengubah ukuran volumenya itu kita masuk ke menu navigasi, kita pilih volume. Ini volume. Lalu kita ke menu tindakan, terus ke modify volume. Kita klik web server dulu, terus modifikasi volume. Nah, ini kita ubah ukurannya. Pada saat sekarang itu kita mempunyai ukuran 8 GB. Nah, untuk mengubahnya itu kita pilih modify. Kita ubah ukurannya itu menjadi 10. Nah, selanjutnya itu kita pilih diubah modifikasi. Lalu kita pilih yes. Nah, ini sekarang sudah berubah jadi 10. Nah, untuk mulai instansinya itu yang ukurannya diubah, klik navigasi kiri, terus klik instance. Lalu pilih start. Kita pilihnya itu ini. Kita mulai lagi. Nah, ini kita sudah nah, ini jenis instannya kita sudah ubah ke T2 small-nya.
Ini sudah menjalankan. Refresh lagi. Kayak gini, kalau dia sudah mengingat pemeriksaan statusnya sudah seperti kayak ini, itu berarti kita berhasil mengupgrade penyimpanannya itu menjadi 10 GB dan kita mengubah jenis instannya itu dari awalnya T2 micro menjadi T2 small. Oke, kita masuk ke tugas 5, yaitu menjelajahi batas EC2. Jadi Amazon EC2 ini menyediakan sumber daya yang berbeda yang dapat kita gunakan. Sumber daya ini tuh kayak gambar, instance, volume, dan snapshot. Nah, ketika kita membuat akun di AWS, ada batas default pada sumber daya ini per wilayah. Nah, caranya itu di panel navigasi kiri, klik limits atau batas limits. Lalu, nah, dari daftar drop-down pilih running instan yang berjalan. Nah, tugas 6 itu kita suruh untuk menguji perlindungan penghentian. Nah, perlindungan penghentian ini Anda harus menghapus instansi Anda ketika Anda tidak lagi membutuhkannya. Hal ini disebut sebagai maki instansi Anda. Anda tidak dapat terhubung ke atau merestart instance dengan cara klik ke instance, lalu di menu instance stage pilih hentikan instance. Instance ganti. Oke, kemudian pilih terminate atau hentikan. Udah. Nah, lalu ada status katanya itu terus kita mau ke menu action, lalu ke pengaturan instance, lalu masuk ke ubah perlindungan penghentian pengakhiran ini. Lalu hapus tanda centang di sebelah enable. Lalu simpan. Lalu kita simpan. Nah, ini sudah kita hentikan labnya. Nah, lab pada tab ini tuh labnya setelah selesai. Nah, untuk mengakhiri lab, kita akan klik end labnya. Nah, kita pilih
hand lab di sini. Oke, kita pilih yes. Dan sampai sini akhirnya tandanya lab 3 kita sudah selesai. Mungkin sekian dari saya untuk lab 3 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.